Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan semangat belajar. Oke, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 3 subtema 4. Pendalaman materi kelas 2 SD. Tema 3 subtema 4, tugasku sehari-hari. Oke. Dalam bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari yang pertama, menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial, yaitu dalam sebuah teks cerita ya. Caranya, yang pertama adalah bacalah cerita dengan saksama. Yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. Dan yang ketiga, carilah artinya di dalam kamus atau bertanya kepada guru atau orang tuamu. Pembelajaran kedua, menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Contohnya ya, menolong sama dengan membantu. Kolaborasi sama dengan kerjasama. Kelompok sama dengan tim dan ramah sama dengan menyenangkan. Ayo, carilah sinonim kata-kata berikut. Yang pertama adalah bertemu, ya. Yang kedua, kompetisi, melihat, dan kontan. Pembelajaran 3, mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Sikap baik dalam dongeng dapat kamu tiru, misalnya sikap kerjasama dan toleransi. Bu Ika akan membacakan sebuah dongeng berjudul Semut dan Belalang. Suatu hari di musim panas, seekor belalang sedang asik bersantai, menikmati udara dan angin sejuk yang sedari tadi terus berhembus tiada henti. "Oh, nikmatnya hidup," ujar si belalang. Tiba-tiba, ia melihat rombongan semut sedang bekerja sama mengangkut makanan ke sarangnya. "Semut yang rajin," pujinya. Lalu, ia pun melanjutkan bersantai. Tak lama, gerombolan semut itu melintas lagi di hadapannya, mengangkut lebih banyak makanan lagi. "Hei kalian para semut, tidakkah kalian mau menikmati hidup? Santai sajalah, makanan berlimpah di mana-mana," ujar si belalang. "Tidakkah kau tahu, wahai belalang, musim salju akan segera datang. Makanan akan menjadi sulit dicari. Apakah kau mau mati kelaparan?" jawab semut sambil melanjutkan pekerjaannya. Namun si belalang tidak menghiraukan perkataan para semut. Ia melanjutkan istirahatnya, sementara para semut terus mencari makan pagi dan malam. Sampai akhirnya musim pun berganti. Salju turun menutupi jalan. "Teman-teman, di luar sudah turun salju," seru seekor semut kepada teman-temannya yang berada di dalam lubang. "Wah, untung persediaan makan kita sudah sangat cukup sampai bergantian musim," ujar salah seekor semut. "Ya, di luar sangat dingin. Ada baiknya jika kita tetap tinggal di sini," ujar yang lainnya. Mereka bersorak merayakan datangnya musim dingin. Sementara itu, belalang sedang berdiam diri menunggu salju berhenti turun dan mencari makan. "Brrr, kapan salju berhenti turun? Aku sudah lapar. Kalau begini terus, mana bisa aku keluar mencari makan?" keluhnya sambil kedinginan. Tiba-tiba melintas seekor semut di hadapannya. "Hei belalang, apa yang kamu lakukan?" tanya semut tersebut. "Aku sedang menunggu salju berhenti turun sehingga aku dapat mencari makan," jawab si belalang. "Salju masih akan turun sampai bulan depan. Bukankah sudah kuperingatkan sebelumnya?" ujar si semut prihatin. Lalu ia kembali ke sarangnya.
Sementara itu, si belalang menyesal tidak menuruti perkataan semut beberapa waktu yang lalu. Kini ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, sebaiknya kita bersiap karena hidup tidak selalu nyaman. Selanjutnya, pembelajaran keempat, menemukan persamaan arti kata dalam teks. Coba ingat kembali persamaan kata yang telah kamu pelajari sebelumnya. Yang pertama, temukan kata dalam teks yang kamu baca. Yang kedua, temukan persamaan katanya melalui kamus bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru atau orang tuamu. Pembelajaran 5, menuliskan cerita berdasarkan gambar. Langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar adalah: 1. Amatilah gambar dengan seksama. Yang kedua, tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Nah, contohnya dari gambar ini kita bisa membuat cerita ya. Pembelajaran 6. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut. Kata menjenguk. Kalimatnya, Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Contoh kedua, kata teman. Kalimatnya, Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Oke, sekarang buatlah kalimat dari kata-kata berikut: menyapa dan membantu. Nah, itu tadi pendalaman materi tema 3 subtema 4 Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Bu Ika akan kembali memberikan tugas kepada kalian ya. Untuk tugas yang sudah tertera tadi di video, akan Bu Ika rangkumkan kembali. Nah, tugas secara utuh bahasa Indonesia kali ini adalah sebagai berikut ya. Oke, Bu Ika rasa cukup sekian dari Bu Ika. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.